Tepat di hari Senin pagi, suasana sekolah asrama tampak lengang ditambah cuaca mendung disertai hujan gerimis tipis-tipis. Anak terpandai di kelas bernama Ploy datang terlalu pagi ke sekolah hingga suasana terasa mencekam di sekitarnya. Ia berlari masuk kelas namun bayangan seorang siswa mengikutinya. Ploy berlari kalang kabut kian kemari karena teror hantu kini mulai menyerang. Dan film pun dimulai. Setelah mendapat teror poltergeist, ternyata Ploy dikerjai oleh temannya sendiri, Tim dan Pink, yang hendak meminjam buku PR-nya. Dua anak itu terkenal paling nakal di sekolah dan sengaja datang pagi hanya untuk menyalin pekerjaan rumah si Ploy. Karena Ploy terus mengomel, Pink terpaksa membuka kaos kakinya untuk menyumpal mulut si Ploy. Saat istirahat, guru killer bernama Wayawan datang ke kantin untuk menagih hutang. Selain galak, Wayawan juga terkenal guru lintah darat yang gemar meminjamkan uang dengan bunga berlipat-lipat. Dengan tongkat kayu pendek di tangan, guru Wayawan langsung menagih janji Bibi Noi, penjual kantin yang sudah telat bayar berbulan-bulan lamanya. Setelah bernegosiasi alot, Bibi Noi meminta tambahan waktu untuk membayar semua hutang beserta bunganya yang selangit itu. Guru Wayawan sangat emosi dan memarahi penjual makanan di kantin sekolahnya itu habis-habisan. Tak berselang lama, guru muda bernama Pak Nop muncul mencairkan suasana. Sontak, Wayawan salah tingkah sendiri dibuatnya. Pak Kepala Sekolah turut mendekat dan menasihati Bu Wayawan agar tidak mudah tersulut emosi. Namun, Wayawan kembali marah-marah karena Pak Kepala Sekolah punya hutang padanya dan menunggak bayar selama 6 bulan. Pak Kepala Sekolah langsung kabur mendengar nilai bunganya yang melebihi jumlah hutangnya sendiri. Siang harinya, Wayawan memergoki murid-muridnya berbuat nakal di sekolah. Tim dan Pink menempelkan gambar Wayawan di dinding sekolah dengan tulisan hinaan dan cacian. Bu Wayawan sangat kesal dan melepas semua gambar tentang dirinya yang buruk rupa. Ia menemukan plastik berisi tepung yang ditujukan untuk Wayawan dan meledak tepat di depan wajahnya. Tim dan Pink sangat puas melihat gurunya tersiksa sampai cekikikan dan ketahuan Bu Guru. Mereka berdua mendapat hukuman pukulan tepat di pantat dengan menggunakan tongkat kayu pendek. Wayawan sengaja menggunakan tongkat pendek agar tangannya bisa merasakan sakit juga ketika memukul anak didiknya yang nakal. Setelah mendapat hukuman, Tim dan Pink kembali bersiasat untuk balas dendam. Sang penjaga sekolah, Pak Rang, mendengar percakapan dua anak nakal itu dan ikut duduk bersama sambil makan cemilan. Malam harinya, Tim dan Pink sudah bersiap di asrama sekolah dengan menggunakan kostum hantu. Mereka berniat menakut-nakuti Bu Wayawan sampai pingsan di ruangannya. Kamera ponsel Tim tak lupa dinyalakan dan diletakkan di atas lemari untuk merekam reaksi guru Wayawan saat ketakutan melihat mereka. Setelah berlatih di ruangan guru itu, derap langkah kaki terdengar mendekati mereka. Sosok guru Wayawan masuk ke dalam ruangan di mana Tim dan Pink langsung bersembunyi di balik rak meja. Saat Wayawan hendak mendekat, mereka pun bersiap untuk mengejutkannya dan tiba-tiba guru itu sudah tak memiliki kepala dan berbalik menakuti muridnya. Tim dan Pink langsung lari keluar menyelamatkan diri. Kaki Pink sempat tersangkut pintu namun untungnya bisa diselamatkan oleh Tim. Kepala Wayawan berteriak dari tempat lain yang dipenuhi dengan es seperti pendingin. Esok harinya, si rajin Ploy menemukan jasad Bu Wayawan tengah menyiram bunga di rumah kaca. Kabar terkait pembunuhan Bu Wayawan langsung merebak luas di sekitar sekolah. Ploy berkata jika polisi belum bisa menemukan di mana kepala Wayawan disembunyikan. Dari keterangan kepolisian, Bu Wayawan dibunuh setelah petang menjelang. Motif sementara dari pembunuhan itu adalah karena terlilit hutang. Tim dan Pink baru menyadari jika makhluk yang menyerang mereka semalaman adalah hantu guru Wayawan. Mereka tak menyangka guru itu meninggal dengan cara dipenggal. Tim teringat jika ponselnya masih ada di dalam ruangan Bu Wayawan. Ia meminta Pink untuk mengambilkan ponselnya, namun Pink menolak. Akhirnya mereka bertengkar hebat dan disoraki warga satu kantin. Sore harinya mereka berdua membawa seorang calon biksu muda untuk mengambil ponsel di ruangan Bu Wayawan. Sang biksu muda memercikan air suci ke penjuru ruangan untuk membersihkan tempat itu dari energi buruk. Tim dan Pink mencari keberadaan ponsel namun tak ditemukan di mana-mana. Tim menangis melihat lukisan yang menghina Bu Wayawan ada di atas meja gurunya itu. Ia menyesal telah melakukan hal nakal dan meminta maaf pada mendiang.
Karena ponselnya belum juga ditemukan, Pink menelpon ke nomor Tim dan masih tersambung. Anehnya, ponsel Tim tak terdengar berdering di dalam ruangan itu. Mereka keluar sembari terus mencari keberadaan ponsel tersebut. Tangan buayawan tampak menunggu kedatangan murid nakalnya itu di meja guru bersama biksu muda. Mereka berjalan berbaris dan mengendap perlahan. Tiba-tiba biksu muda itu lari meninggalkan kelas hingga Tim dan Pink terjebak di ruangan itu bersama arwah guru Wayawan. Guru itu selama ini menyimpan ponsel Tim dan enggan memberikan pada murid nakal itu. Pink menelpon nomor Tim dan meminta guru Wayawan agar mau mengembalikannya. Karena guru itu tak memiliki kepala, Tim berkata jika ia tak bisa melihat apalagi mendengar. Wayawan seketika sudah berada di belakang Tim menunjukkan ponselnya. Kepalanya yang tersembunyi di suatu tempat itu berkata agar anak-anak itu tidak takut, namun mereka tak mengerti. Akhirnya, guru Wayawan menggunakan bahasa tubuh untuk meminta tolong pada dua anak nakal itu untuk mencarikan di mana keberadaan kepalanya itu. Mereka pun berjanji untuk mencari kepala Wayawan jika ponsel Tim dikembalikan. Guru itu mengembalikan ponsel dan meminta dua anak tadi untuk berjanji padanya. Setelah berjabat tangan, mereka berdua lari kalang kabut sementara Wayawan tampak bahagia karena ada jalan untuk bersatu kembali dengan tubuhnya. Malam harinya, Pink mengajak Tim untuk mencari keberadaan kepala buayawan. Tim berkata jika dirinya tak mau membantu karena sangat menakutkan, terlebih lagi dilakukan di malam hari. Pink langsung pergi untuk beristirahat di kamarnya sementara Tim membaca tulisan buayawan di lukisannya itu. Wayawan memuji kemampuan melukis Tim dan berkata jika Tim sebenarnya adalah anak yang berbakat. Pagi harinya, Pink mengabarkan jika semalam Pak Kepala Sekolah melihat hantu guru Wayawan. Banyak yang menduga kemunculan hantu Wayawan itu untuk menagih hutang. Pak Kepala Sekolah yang malam itu sedang berlatih dansa menggunakan boneka, tiba-tiba dikejutkan oleh sosok buayawan tanpa kepala yang langsung memeluk tubuhnya. Semua orang kini ketakutan oleh teror hantu guru tanpa kepala. Pink dan Tim juga khawatir karena mungkin giliran mereka diteror sudah hampir tiba. Malam harinya sekolah asrama itu tampak lengang dan hanya tinggal hantu buayawan saja yang berlalu lalang. Tim yang sudah terlelap dalam tidurnya terbangun oleh suara orang memanggil dari kolong ranjang. Saat diperiksa ke bawah ternyata wala. Tim terbangun setelah memimpikan kepala Wayawan dan teringat dengan janjinya untuk membantu mencari kepala buayawan. Hari berikutnya, Tim meminta Pink untuk membantunya mencari kepala buayawan. Karena Pink menolak, mereka kembali berkelahi saat mandi bersama hingga adegan dewasa terjadi. Pink mengira Tim hendak menciumnya dan ia pun menutup mata. Tim hanya menggoda dan berkata akan menyebarkan kabar buruk tentang Pink jika temannya tak mau membantu. Akhirnya, Pink mau membantu Tim untuk mencari kepala yang hilang. Mereka memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan tubuh Wayawan dan memaksa untuk mengingat kejadian sebelum mati. Buayawan menggerakkan tubuhnya seperti kedinginan. Tim dan Pink langsung menduga jika Bibi Noi, penjual makanan di kantin sekolah, adalah pelakunya. Mereka mengendap pergi untuk memeriksa lemari es kantin yang ternyata hanya menemukan buah semangka. Merasa frustasi tak ada ide di mana kepala Wayawan berada, Tim dan Pink makan semangka di belakang sekolah sembari melihat teman-temannya main skateboard. Tak sengaja, skateboard mereka masuk ke gudang sekolah dan langsung diambil oleh penjaga sekolah. Mereka berdua berpikir apakah Pak Rang yang menyembunyikan kepala buayawan? Di waktu yang sama, tubuh guru tanpa kepala itu berkeliaran di koridor sekolah menunggu kepalanya ketemu. Sore harinya, Tim dan Pink menyelinap masuk ke dalam gudang namun hampir ketahuan Pak Rang. Pink mengajak Paman Rang pergi sementara Tim menyelinap masuk ke dalam gudang. Sayangnya gudang itu digembok dan dibantu tubuh Wayawan untuk menghancurkan gembok besi itu. Setelah berhasil masuk ke dalam, mereka berdua mencari keberadaan kepala buayawan. Saat hendak membuka styrofoam besar penyimpanan makanan, Pak Guruno muncul dan masuk ke gudang. Ia curiga karena gembok gudang telah rusak. Ia pun masuk ke dalam untuk memeriksa namun tak menemukan ada siapapun di sana. Ternyata Tim masuk ke dalam tempat penyimpanan makanan besar yang di dalamnya ada kepala buayawan. Pak Guruno mendengar suara Tim yang bersembunyi di sana dan langsung mengambil gergaji. Ia membuka styrofoam itu dan langsung menyerang Tim. Untungnya buayawan membantunya untuk melawan Pak Guruno.
Kepala buayawan menggigit tangan Pak Guru Nop dan tubuhnya menghalangi tubuh pria itu. Tak berselang lama, Pink kembali bersama Pak Rang. Setelah melumpuhkan Paman Rang, Guru Nop bersiap menghabisi nyawa Tim dan Pink. Tim melempar kepala Wayawan ke arah Pink dan dimainkan seperti bola sepak. Kepala itu ditendang kencang hingga mengenai kepala Pak Guru Nop sampai pingsan. Saat tersadar, Guru Nop sudah diikat kencang dan dipaksa untuk mengakui perbuatan bejatnya itu. Ternyata di malam sebelum Wayawan meninggal, ia memergoki Guru Nop sedang memaksa muridnya untuk melakukan tindakan asusila. Wayawan langsung merekam kejadian itu dan memperingatkan Guru Nop dengan nasihat yang baik. Wayawan mengancam akan melaporkan kelakuan Nop pada kepala sekolah. Tak terima dengan hal itu, Guru Nop langsung mengamuk dan membunuh Wayawan. Ia menggali tanah di rumah kaca untuk mengubur jasad guru itu. Namun sayangnya, Bu Guru Wayawan bangkit sempoyongan hingga terjungkal ke dalam tanah. Cangkul itu tak sengaja memenggal kepala Bu Wayawan hingga mencolot entah kemana. Guru Nop sampai panik mencari keberadaan kepala itu dan memasukkan ke dalam gudang di styrofoam penyimpanan makanan. Setelah kedoknya terbongkar, kini arwah Wayawan telah tenang dan damai. Tim dan Pink memberikan penghormatan berupa rangkaian bunga untuk guru mereka itu. Meskipun killer, Guru Wayawan banyak disayangi muridnya karena hati yang tulus dan senang menolong. Tim dan Pink meminta maaf pada gurunya itu dan mendapatkan hadiah kejutan tepung terigu. Mereka bertiga menari bahagia hingga film pun berakhir. Di balik penampilan Guru Wayawan yang keras, ternyata ia menyimpan hati semurni emas. Sementara Pak Guru Nop yang memiliki tampilan sebening air ternyata berhati jahat dan suka melakukan tindak asusila. Dari kisah itu, kita belajar untuk tidak menilai seseorang dari hanya tampilan luarnya saja. Disutradarai oleh Pontaris Cokat Sadar Sopon, episode 5 ini lebih menonjolkan unsur komedi dan gore daripada horor supranatural. Sayangnya, penyampaian komedi yang berlebihan membuat jalan cerita terkesan dipaksakan. Namun, tontonan kali ini layak disaksikan sebagai hiburan di waktu senggang. Terima kasih dan sampai jumpa.